Baik, berjumpa dengan saya di pengenalan pembuatan objek 3 dimensi dengan aplikasi Blender. Sebelumnya sebenarnya kita butuh menginstal software Blender ya. Bisa dicari di search di Google www.blender.org begitu. Nah, pada tampilan awal akan nampak seperti di layar, nampak sebuah kubus begitu. Kemudian saya akan mengubahnya tampilan kubus tersebut melalui edit mode ya, edit mode. Di situ akan kita coba untuk mengubah bentuk sebuah kubusnya menjadi sebuah bentuk yang lain. Saya pilih face ya, kemudian saya tarik, saya melakukan perubahan bentuk ya. Kemudian agar lebih memudahkan sebenarnya kita buat tampilannya menjadi 2 jendela begitu, sehingga bisa ditampilkan layar sisi kiri dan kanan, atas atau bawah. Nah, sehingga kita bisa mengetahui ketebalannya yang sesuai yang kita inginkan. Kita juga dapat memperbesarnya dengan melakukan scroll menggunakan mouse. Kemudian dalam hal ini karena saya ingin membuat sebuah charger, adaptor sebuah charger begitu, saya akan merancangnya dengan melakukan rancangan irisan. Di sini saya menggunakan Ctrl R dan saya goyangkan menggunakan mouse. Ini butuh keterampilan sehingga nampak warna merah muda di situ. Klik kiri, kemudian seret ke kanan atau ke kiri, ya, sesuai dengan yang akan kita inginkan. Saya coba ke kanan dulu. Oke. Kemudian saya akan buat lagi irisan vertikal. Ya, di sini butuh keterampilan untuk menggoyangkan mouse-nya. Ctrl R, goyangkan mouse-nya, ambil, klik kiri, tahan, seret ke kiri. Kemudian ya, kita kira-kira ukur besarnya sama begitu. Kemudian saya juga akan lihat tampilannya seperti apa kalau dari atas. Seperti itu nampaknya. Saya juga akan buat lagi sebuah irisan di situ untuk memudahkan saya mengambil analogi dari bentuk adaptor charger HP ini. Ctrl R, ya, ke kiri, tahan, seret, ya, kita atur kira-kira di situ. Kalau sudah cukup, lepaskan. Kemudian kita atur lagi, kita ambil, saya ambil dari tengah, gitu ya. Ya, saya buat lagi rancangan irisannya. Saya akan buat. Nanti harapannya ada lubang USB-nya di situ ya. Biasanya charger ada lubang USB-nya di situ. Kira rancangan dari saya. Kemudian tarik lagi garis horizontal, kemudian saya buat garis vertikalnya di situ. Saya
sulit di situ. Saya coba lagi untuk membuatnya. Saya klik kiri, tahan, seret ya. Oke, kira-kira di situ. Selanjutnya saya buat lagi. Nah, ini kalau di bagian sudah dipisah, mau dibuat di share sekarang nggak bisa ya. Kita ulangi, ambil di kolom sisi yang sebelah kiri. Nah, di sini nanti kita bisa bikin vertikal lagi di situ ya. Oke, kita buat di situ sehingga akan nampak banyak rancangan garis yang akan bisa saya buat bentuknya seperti charger. Saya ubah tampilannya, nampak depan dari depan seperti itu. Nampaknya masih akan saya perbaiki lagi di situ. Oke, saya buat irisan lagi sisi sebelah atas dan saya ambil sisi dari bawah, saya tarik seret bawah. Kemudian dari sini nanti harapannya akan saya buat bagian yang meruncing ya. Dari tiap-tiap blok itu akan saya extrude begitu dan saya tarik. Nah, ini baru dua sisi nampaknya. Butuh satu irisan lagi ya pada bagian sisi atas dan bawah. Akan saya buat lagi sebuah extrude, sebuah irisan ya, di situ sebagai acuannya. Satu di atas, satunya di bawah ya. Ctrl R, tarik seret tahan. Oke, dapat dua sehingga nanti bisa digunakan untuk acuannya. Saya buat bidang face nya. Nah, bagian yang saya klik kanan ya, shift klik kanan ya, untuk memilih bagian yang akan kita tarik menggunakan extrude. Kita lihat di sisi sampingnya. Nah, bagian jendela sampingnya kita extrude regionnya. Nah, itu sudah ketarik, namun nampaknya salah arah. Oke, saya perbesar dulu. Kemudian saya tarik mengikuti garis hijau, yaitu sumbu Y. Nah, ini kalau ini ketarik ke arah yang salah, maka kita bisa arahkan ke sebaliknya. Nah, begini. Oke. Kemudian saya sesuaikan ukurannya. Kemudian kalau dilihat dari bawah, ini gambar perspektifnya. Nah, saya akan menggunakan bagian edit mode untuk menyesuaikan bagian sudutnya menjadi sebuah bagian yang runcing ya. Ini ya, kita lihat dari sisi sampingnya. Oke, saya buat, kita lihat dulu sebenarnya dalam bentuk objek modenya seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian akan kita ubah, kita edit lagi di bagian sudut-sudutnya. Oke, saya ubah dulu. Nah, bagian sudutnya nanti akan kita ubah
kita ubah ke edit mode lagi, saya perbesar, kemudian sisi nampaknya akan saya ubah dari sisi depan karena ini akan kita ubah ke opsi bagian sudut-sudutnya. Saya akan lakukan perubahan editing di situ. Saya klik bagian titik sudutnya, kemudian saya tarik ke sumbu X. Saya lakukan hal yang sama pada sisi satunya, titik yang bawah kiri, saya tarik ke tengah, merah, sisi kanan bawah tarik tengah, saya ubah dari sisi bawah. Nah ini oke, kita butuh hati-hati bagian titik yang kita inginkan. Baik, kita lakukan hal yang sama bagian sisi sebelahnya. Oke, kita ubah lapang pandangnya dari sisi atas, tarik titiknya, saya perbesar dulu ke sumbu X, kemudian saya tarik ya seperti ini, kita rapikan. Oke, itu bentuk perspektifnya. Kemudian kita butuh bentuk silinder ya, saya bikin colokannya, saya ubah dulu ke mode objek mode ya, saya pilih add mesh, kemudian saya ubah dari silinder saja. Oke, kita ubah, kita edit silindernya, saya perkecil di situ, saya perkecil, kemudian kita butuh membuatnya lebih panjang sebenarnya. Nah, saya ubah pakai scale, pencet huruf S, kemudian saya tarik menggunakan sumbu Z ya, pencet S lalu Z, tarik ke sumbu Z nya, nah, sehingga akan memanjang seperti ini. Kemudian kita butuh merotasinya, kita akan rotasi menjadi seperti horizontal, pencet R, kemudian kita bisa ubah ke sumbu masing-masing ya, sumbu X, Y, atau Z. Kita sesuaikan dulu, saya tarik ke sumbu X ya, pencet G, lalu pencet tombol yang merah, panah merah, sehingga bisa bergerak. Kemudian saya pencet R untuk merotasi, saya sesuaikan, saya tarik lagi ke sumbu X dan Z. Nah, itu nampak belum rapi, kita akan rapikan sesuai dengan sumbu Y yang warna hijau. Oke, kita tarik di situ. Ini adalah colokan saklarnya ya, kita sesuaikan, kita atur letak posisinya, perkecil kalau kurang kecil ya. Kemudian kalau sudah, kita akan gandakan. Oh, nampaknya kurang panjang, nah kita geser menggunakan sumbu Y. Oke, kemudian saya pencet shift dan huruf D, kemudian akan nampak mengcopy atau mengganti.